Salam dan bahagia. Ya ahobu. Perkenalkan, nama saya Seri Jeffrey Adil Barugu. Saya guru di SMP Negeri 2 Lelukutumoi yang juga saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan ini saya sudah membuat dan ingin memperkenalkan media pembelajaran yang telah saya buat. Media ini saya namakan dengan nama Monopoli IPS pada materi kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi, materi kelas 8 semester 2. Materi ini juga sedang berjalan pada proses kegiatan pembelajaran di sekolah, di kelas yang saya ampu, yaitu mata pelajaran IPS. Nah, pada media pembelajaran ini adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama yaitu ada styrofoam atau gabus, lalu ada kertas origami yang saya tempelkan di sekitar di sini, lalu ada ini juga termasuk kertas origami yang sudah saya potong-potong dan telah saya gulung. Lalu ada juga stick notes yang telah saya tempelkan di sini. Lalu ada kardus bekas dan kertas kado yang merupakan pembungkus dari kotak hadiah dan kotak hukuman ini. Kemudian ada juga dibutuhkan alat yaitu gunting, lem, dan penggaris. Proses pembuatan media yang pertama kita siapkan alat-alatnya dan juga bahannya. Yang kita lakukan yaitu menyiapkan styrofoam, lalu kita memotong kertas origami menjadi 4 bagian, lalu setiap satu bagian kita tempelkan masing-masing mengelilingi styrofoam yang sesuai dengan panjang dan lebar styrofoam tersebut sehingga membentuk dia seperti papan monopoli. Kemudian styrofoam yang sudah kita bagi 4 kita potong lagi menjadi 4 bagian, lalu kita buat gulungan, lalu kita lem di depan styrofoam yang kita bagi 4 itu. Setelah itu setelah membuat gulungan kita tempelkan semua. Setelah itu kita mencari kardus atau tempat pulpen bekas, lalu kita bungkus dengan kertas kado, lalu kita buat dia itu kotak hukuman dan juga kotak hadiah. Setelah itu kita buat gulungan materi-materi dan juga gulungan untuk mendapatkan hadiah dan juga untuk mendapat hukuman-hukuman yang sesuai atau bisa dinamakan semacam ice breaking dalam proses pembelajaran dia. Kemudian yang perlu kita siapkan selanjutnya adalah menyiapkan dadu, dengan diawali dengan membuat jari-jari kubus, ditandai dengan spidol atau spidol berwarna. Kita buat mata dadu 1 sampai 6, lalu kita siapkan cangkir atau botol plastik yang lain supaya yang bisa digunakan nanti untuk bisa melempar dadunya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi ini ada beberapa, yaitu yang pertama menjelaskan kegiatan ekonomi, kemudian bisa menguraikan dan mengidentifikasi 3 macam kegiatan ekonomi, lalu bisa menjelaskan 4 pelaku ekonomi, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi 4 atau peran-peran dari pelaku ekonomi itu sendiri. Media pembelajaran ini yaitu Monopoli IPS pada materi kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Media ini sangat membantu saya dalam proses pembelajaran dan juga murid untuk memahami materi yang saya ajarkan tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Pada proses pembelajaran dengan menggunakan media ini yaitu monopoli seperti permainan monopoli pada umumnya, nanti ada dadu dan dimainkan berjalan dari sini.
Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan atau mensimulasikan cara bermain monopoli IPS dengan menggunakan media yang saya ajarkan ini dengan materi kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara bermain monopoli ini. Yang pertama, di sini kita ada dadu. Telah saya buat dari kertas origami juga. Lalu di sini ada cangkir walaupun agak besar ya, tapi tidak apa-apa, bisa digunakan. Lalu telah saya buat sendiri. Lalu di sini ada kotak hadiah ya, dan juga kotak hukuman. Nanti kita kocok dadunya, lalu kita lempar. Lalu apa yang didapatkan kita bisa hitung mulai dari sini. Nah, saya akan mencobanya. Kita kocok-kocok dulu, lalu kita lempar dadunya. Lalu kita misalnya mendapatkan angka 3 ya pada dadu. Lalu setelah itu kita ambil ini orang-orangannya atau ininya, lalu kita hitung mulai dari sini 1 2 3. Nah, setelah sampai di sini misalnya salah seorang siswa sudah melempar dadu sampai di sini, yaitu pengertian produksi. Lalu siswa tersebut yang mendapatkan ini lalu mengambil gulungan yang ada di atasnya ini dan akan membukanya. Lalu kita melihat apa itu pengertian produksi. Nah, kita buka di sini. Nah, di sini ada pengertian produksi. Lalu misalnya siswa membuka ini, lalu membacakan dengan teman-temannya dan juga teman-temannya mendengarkan. Misalnya produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang dan atau jasa. Produksi adalah transformasi dari faktor-faktor produksi menjadi produk atau hasil produksi. Nah, dengan ini tadi yang melempar dadu berarti sudah mengetahui dan sudah memahami tentang pengertian produksi. Nah, setelah itu bergilir lagi masuk ke siswa yang lain. Selain itu, lalu datanglah siswa yang lain juga atau dari kelompok lain melempar dadu. Nanti dia dapat juga berbeda mendapatkan yang lain. Nah, ini mendapatkan angka 4 ya. Lalu dia ambil lagi satu ini, lalu menghitung dari sini 1 2 3 dan 4. Lalu dengan itu bisa juga membacakan nanti apa yang ada di dalam gulungan ini. Misalnya bukan di sini semua yang setelah melempar dadu itu belum tentu semua materi yang didapatkan. Berarti dua kotak ini sebenarnya di dalam ini ada fungsinya, yaitu kotak hadiah dan kotak hukuman. Apabila seseorang siswa melempar dadu, maka ketika dia jatuh di sekitar di sini ada saja hadiah, ada materi dan ada juga hukuman malah. Nah, nanti yang mendapatkan hadiah berarti dia bisa mengambil salah satu hadiah yang ada di kotak hadiah ini. Lalu yang mendapatkan hukuman, kalau dia dalam bentuk hukuman atau gulungannya tapi tulisannya dalam hukuman, lalu dia mengambil salah satu kertas yang ada di kotak hukuman ini. Nanti ada tulisan di sini, ada instruksi apa hukuman yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kita coba ya. Misalnya dia ini jatuh di tanda tanya ini. Kira-kira apa ya isi tanda tanyanya ini? Misalnya jatuh di sini. Kita bacakan. Nah, ini dia. Misalnya tulisannya yaitu silakan ambil hadiah di kotak hadiah. Nah, pasti siswa senang ini kalau ada hadiahnya. Nah, dengan instruksi di gulungan ini yaitu silakan ambil hadiah di kotak hadiah. Sekarang kita coba buka kotak hadiahnya. Misalnya ini. Nah, di dalam sini ada beberapa hadiah. Ada permen, ada pulpen, ada pensil juga dan lain-lain nanti ya bisa ditambahkan. Lalu siswa itu bisa memilih saja atau permen bisa ambil. Hanya satu, setiap siswa bisa mengambil satu hadiah apabila mendapatkan gulungan tentang hadiah. Baik, demikianlah penjelasan dan demonstrasi atau simulasi tentang media ajar yang telah saya buat. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang lain dan juga semoga kita tetap semangat untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mempromosikan kepemimpinan murid, yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan. Dan juga dalam semarak Merdeka Belajar, mari kita buat murid itu selamat dan bahagia untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya.
Demikian Bapak Ibu, salam guru penggerak, salam dan Yahoo.